Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yulia Safitri, NIM 2041050200044. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan tema ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari ekonomi tiga sektor, yaitu ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adapun siklus perekonomian tiga sektor dari perusahaan, pemerintah, serta rumah tangga, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T menambah pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat karena belum ada perdagangan dengan LN. Maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Aliran baru dalam siklus aliran pendapatan, pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah, pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT dan I, pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi RT dan I oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh RT akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, ditabung atau S. Yang kedua, pembayaran pajak atau T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T. C merupakan pembiayaan konsumsi. Lalu, syarat keseimbangan penawaran agregat atau AS, agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN, AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. I ditambah G adalah suntikan dan S ditambah T adalah bocoran. Pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan, yang pertama ada pajak regresif, persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, persen pajak tetap untuk beberapapun tingkat pendapatannya. Yang ketiga, pajak progresif, yaitu persen pajak naik ketika pendapatan naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurun YD atau pendapatan disponsibel jumlah T sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, maka konsumsi C dan tabungan juga ikut turun. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.